Senjata gaib itu lebih ampuh daripada pusaka yang nyata, seperti halnya keris, mustika, yang ada bentuk fisiknya. Lebih ampuh senjata gaib. Kenapa kok lebih ampuh senjata gaib daripada pusaka yang nyata? Senjata gaib itu senjata yang didapat dari alam gaib. Kemudian kita peroleh, kita masukkan di bagian tubuh kita tanpa ada perawatan khusus. Tinggal pakai secara otomatis udah on, udah aktif. Sedangkan senjata nyata, pusaka, keris, mustika itu perlu perawatan yang khusus. Jika tidak dirawat, maka kekuatan gaibnya hilang. Kalian pilih mana? Memiliki pusaka nyata atau pusaka gaib? Yang harus selalu dirawat. Jika kalian mengabaikan pusaka tersebut, maka pusaka itu tidak berfungsi. Sedangkan senjata gaib yang kita miliki, yang kita masukkan di dalam tubuh, udah aktif selama 24 jam. Pilih mana Anda, senjata gaib atau senjata nyata? Bagaimana fungsi dan peranannya? Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada malam ini saya menerangkan tentang senjata gaib. Itu ampuh atau tidak? Senjata gaib ini hanya bisa didapatkan dengan sukma. Jadi kita harus benar-benar memahami ilmu raga sukma. Kita sering masuk di alam jin, sering masuk di alam gaib. Di sana kita menemukan pusaka-pusaka gaib yang dari alam gaib. Entah pusaka itu diberi oleh sosok gaib atau sebagai hadiah yang memang diberikan kepada kita. Kemudian pusaka itu atau senjata gaib itu atau benda gaib itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, secara otomatis benda gaib tersebut udah aktif selama 24 jam, bersiaga. Nah, berbeda dengan pusaka yang nyata, yang dohir. Kalian bisa menarik pusaka dari alam gaib, diwujudkan di alam nyata. Nah, berarti kekuatan gaib dari pusaka itu kalah dengan kekuatanmu. Sehingga kita mendapatkan pusaka gaib yang kemampuannya di bawah dengan kemampuan kita. Nah, sedangkan saat kita mendapatkan suatu problem masalah, terus dapat serangan-serangan gaib, dapat membantu seseorang yang kena serangan gaib, kita pasti butuh power yang besar. Nah, kalau kita menggunakan pusaka hasil tarikan tersebut, otomatis kekuatan dari pusaka itu kalah dengan kekuatan kita. Jika kita kalah dengan serangan-serangan gaib itu, jangan menggunakan pusaka yang hasil tarikan kita, karena kekuatan gaib dari pusaka itu kalah dengan kekuatan kita. Nah, berbeda lagi dengan
senjata gaib yang didapat dari pemberian gaib yang ada di alam jin. Pusaka gaib itu, benda gaib itu, powernya lebih tinggi daripada kemampuan kita. Nah, jadi ada beberapa senjata gaib yang diberikan kepada kita oleh bangsa gaib, misalkan kayak rompi untuk perisai, baju gaib untuk perlindungan, cakra yang diletakkan di dada, kemudian pedang ataupun ataupun senjata dari petir ataupun keris berbentuk keris. Nah, itu adalah senjata-senjata gaib yang sangat ampuh jika kita miliki dan dimasukkan ke dalam tubuh saat kita melawan bangsa gaib. Cukup kita gunakan senjata itu, maka bangsa gaib tersebut pasti kalah, pasti ketakutan, dan pasti langsung pergi. Tahu nggak kalian, kodam atau bangsa gaib saat diperintahkan untuk perang gaib ya, kodam tersebut juga membawa senjata, entah itu pecut ataupun pusaka ataupun pedang. Nah, jadi dia tidak menggunakan kesaktiannya, dia juga membawa senjata. Nah, senjata yang dibawa oleh makhluk gaib itu yang kita dapatkan ditaruh ke dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan senjata gaib tersebut? Kita harus benar-benar sering olah batinia, raga sukma, bermeditasi untuk memasuki di alam gaib. Kita di sana melalang buana, entah di alam hutan ataupun laut ataupun langit ataupun dasar bumi ataupun di angin. Saat kalian masuk di alam gaib tersebut dan bersikap yang ramah, tidak menghancurkan, tidak membunuh makhluk gaib yang ada di alam gaib tersebut, bersikap ramah, setiap bertemu oleh makhluk gaib, kita sapa dengan baik. Jika makhluk gaib tersebut suka denganmu, maka kamu diarahkan untuk mendapatkan senjata gaib tersebut. Terkadang ada makhluk gaib yang suka denganmu, dengan sendirinya kamu diberi senjata gaib. Nah, jadi begitulah cara untuk mendapatkan senjata gaib. Jadi bukan kita menariknya, melainkan kita diberi secara langsung oleh penghuni gaib. Makanya kita harus sering-sering lalang buana di alam gaib. Jadi manfaat dari senjata gaib itu kita tidak merawatnya secara khusus, namun kekuatannya bisa kita manfaatkan. Misalkan saya menyimpan senjata pedang di sini. Nah, cara mengambilnya cukup disebut nama pedangnya itu apa. Misalkan pedang Sayyidina Ali, ya. Assalamualaikum ya gaib, pedang Sayyidina Ali, saya berniat untuk menggunakannya. Lalu diambil saja. Nah, ini udah kepegang. Nah, begitu cara untuk menggunakan senjata gaib. Nah, lalu kalau untuk mendapatkannya, ya setelah kita diberi oleh sosok gaib tersebut, kita terima, kemudian kita masukkan di bagian mana? Di bagian mana masuknya? Ditaruh di mana? Di tangan atau di dada. Tinggal masukin aja seperti ini. Tinggal masukin aja seperti ini. Nah, itu manfaatnya. Jika kalian saat berlibur, saat tidur nyenyak, ada makhluk gaib, ada serangan-serangan gaib yang ditujukan kepada kalian, itu tidak bisa karena di tubuhmu memiliki senjata gaib. Nah, begitulah penjelasan dari saya tentang senjata gaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.